Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pandangan politik sengketa pemilu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dinda dan juga Pak Bobi ini. Pak Bobi, tadi di segmen sebelumnya kita membahas bahwa biasanya yang menyatakan ada kecurangan, ada kejanggalan, itu pihak yang kalah. Tapi gimana kalau memang ada dirasakan oleh pihak ini tadi memang ada kecurangannya nih Pak? Itu seperti apa tuh Pak? Ya, jadi kalau realitas di lapangan memang kita selalu melihat yang berteriak ada kecurangan itu memang dari pihak yang kalah. Tapi kalau misalnya memang mereka merasa ada bukti bahwa memang ada kecurangan, di dalam sistem pemilu kita sudah memberikan ruang untuk itu. Makanya ada lembaga Bawaslu yang diberikan wewenang untuk memutus sengketa itu ya. Kemudian ada di tingkat Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau prosesnya itu di Bawaslu, kalau hasilnya nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi tinggal bagaimana para pihak yang menyatakan ada kecurangan itu membuktikan. Apakah memang dalil bahwa ada kecurangan itu dapat dibuktikan atau tidak. Karena kalau misalnya kita omon-omon saja kalau ke tempat Prabowo itu, ya kan semuanya bisa. Makanya di dalam pembuktian itu harus dibuktikan dengan baik. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, ini dipermasalahkannya idealnya ketika memang prosesnya masih berjalan kah? Atau memang ketika keluar hasil baru ini bisa disengketakan? Itu seperti apa? Ya. Terlepas dari aturan main yang ada di Indonesia ini sendiri tentang itu. Ya harusnya kalau sudah ada gejala bahwa ada kecurangan, harusnya dari tahap awal itu sudah dipersoalkan. Jadi jangan menunggu dulu, kita lihat dulu nanti hasilnya. Mana tahu kita yang menang. Kalau kita menang ya nggak usah lah kita repot-repot. Biasanya gitu ya Pak ya, kalau menang udah. Jadi kalau gitu. misalnya pihak yang katakanlah mengikuti konsultasi melihat wah ini ada yang tidak beres, ini ada gejala kecurangan, semestinya harus langsung dilaporkan. Kalau misalnya di situ ada pidananya kan ada Gakumdu yang nanti akan memproses lebih lanjut. Ya, jangan ujuk-ujuk ketika proses pemilihannya sudah selesai dinyatakan kalah baru protes, itu kan nggak cukup baik juga bagi demokrasi. Oke, kita akan uji nih Pak, sejauh mana keakuratannya. Saya ingin uji ke Dinda nih. Dinda kan kemarin bulan berapa pemilihannya presiden waktu presiden? Kalau itu di bulan Januari tanggal 17. Belum lama berarti ya, tiga bulan ke belakang lah ya, 3 bulan ke belakang. Dan Dinda bersama dengan ketuanya yang sekarang itu dinyatakan menang kan sebagai ketua dan juga wakil. Nah, Dinda merasakan ada banyak kejanggalan kan yang terjadi, ya, tapi Dinda dinyatakan menang pada saat itu. Apa yang Dinda lakukan kalau Dinda dinyatakan kalah waktu itu? Ya, kami tentu juga melakukan gugatan gitu Kak. Tapi kami sejak awal itu memang kami rasa kami tidak melakukan pelanggaran, kami selalu mengikuti aturan yang ada gitu kan Kak. Sedangkan dari pihak sebelah kalau kami melakukan gugatan bisa saja gitu kan Kak. Tapi balik lagi sih, memang sebenarnya benar sih Pak. Memang kalau sejak awal itu sudah dirasa ada yang janggal, kenapa nggak sejak awal itu dibilangin gitu kan Kak? Dipermasalahkan Ya, dipermasalahkan gitu kan. Sedangkan di kami pun juga kami merasakan ada kejanggalan dan ini memang harus dilakukan dengan pihak yang berwenang gitu kan. Sini kan ada KPU gitu kan Kak. Seharusnya kami bisa membicarakan hal tersebut, tapi kami tidak membicarakan karena kami masih menunggu proses hasil. itu. Ya. Tapi ternyata di situ memang banyak permasalahan gitu kan Kak. Sedangkan dari pihak sebelah gitu kan, pihak lawan kami itu selalu menggugat tentang hasil gitu kan. Sedangkan kalau pihak kami itu kami merasa bahwasanya tidak selalu tentang hasil, padahal kalian sendiri pun juga punya masalah gitu kan. Sejak dari awal permintaan dari KPU gitu kan Kak, minta yang namanya itu perwakilan tim ses gitu kan, dan juga ketua tim dan juga saksi, sedangkan mereka cuma mendatangkan saksinya saja, satu orang saja, itu kan sudah ini ya melanggar aturan yang ada gitu kan Kak. Nah, tapi kami tidak mempermasalahkan hal tersebut gitu kan, jadi tetap berjalan gitu kan. Terus masih ada juga gugatan-gugatan lain yang memang sebenarnya kalau kami dinyatakan kalah, kami bisa menggugat hal-hal tersebut gitu kan Kak. Tapi di sini kami tidak gitu melakukan itu, jadi kami mengikuti aturan yang ada dan mengikuti regulasi yang ada dan dibentuk oleh KPU itu sendiri dan diawasi oleh DPM kami gitu. Oke, ini menarik tadi.
kalau dikumpulkan data-data dan juga kesalahan-kesalahan nanti ketika hasilnya keluar dan tidak sesuai harapan ini akan menjadi amunisi nih. Iya, benar. Menjadi amunisi. Ini berarti secara psikologis Bapak memang seperti itu artinya. Memang kesalahan-kesalahan ini dicatat terlebih dahulu nanti lihat hasil dulu. Oh, kalau kalah ini jadi senjatanya nih. Iya. Berarti apa? Dinda juga membenarkan bahwa ini secara psikologis berarti yang pihak yang dinyatakan kalah itu akan menyatakan bahwa ada kecurangan atau kejanggalan. Sepakat Dinda? Balik lagi sih Kak, kalau memang dari pihak lawan kita itu mempunyai kesalahan gitu. Tapi di sini kami tidak memiliki kesalahan. Jadi kami ini ya Kak, kalau memang dari pihak sebelah pun juga mengikuti aturan yang ada, ya kami harus ini Kak, menerima itu apapun hasilnya gitu kan Kak. Tapi dalam konteks memang tidak ada kejanggalan gitu. Kami juga tidak mau ya yang namanya itu melanggar aturan, terus juga menghalalkan segala cara. Tapi tidak ada pihak yang mau atau merasa dirinya salah pasti di dalam dunia politik. jelas Pasti aja, semua gitu pihak merasa dirinya benar. Seperti apa? Kalau itu balik lagi ke ke diri dia sendiri gitu kan Kak, mau menerima atau tidak gitu kan. Kalau memang dirasa ada kejanggalan ya sampaikan hal tersebut gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada jangan diada-adakan gitu. Oke, Bapak, pandangannya seperti apa Pak? Ya, saya sedikit memberikan komentar dengan proses pemirah ya kalau di kampus. Sebetulnya proses pemirah di kampus itu potensi untuk terjadi konflik lebih besar. Kenapa? Kalau kita di pemilu itu kan ada lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan. Penyelenggaranya ada, kemudian pengawasnya ada. Nah, kalau di pemirah ini ada KPU. KPU jangan-jangan KPU-nya di situ dia sebagai penyelenggara, di situ sebagai pengawas. Ini repot tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengajukan gugatan, kemudian KPU-nya di sini dia sebagai wasit, dia juga yang menjadi hakim ya. Ini yang repot. Jadi siapa yang mengawasi KPU-nya itu siapa? Nah, beda dengan kita. Kalau kita kan sudah ada, kalau misalnya ada gugatan yang terkait dengan proses pemilu, maka di situ kan ada Bawaslu. Oke. Nah, hasilnya itu nanti di MK seperti itu. Dan ini bisa minimalisir sebetulnya ada kecurangan-kecurangan itu karena lembaga kita itu sudah cukup ya. Kalau kita bicara malahan di dalam sistem pemilu itu sistem pemilu kita udah bagus sebetulnya ya kalau kita lihat lembaga-lembaga yang ada. Bahkan ini bisa dikatakan lebih canggih lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau misalnya Bawaslu itu atau KPU sendiri misalnya bermasalah kan di situ nanti ada internalnya di KPP gitu ya. Kemudian Bawaslu itu juga ada yang mengawasi. Apalagi kita di dalam negara demokrasi itu kan masyarakat itu menjadi pengawas semua bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah sistem pemilu nih Pak, saya mengutip sedikit pernyataan dari Prof. Yusril yang mengatakan bahwa sumber dari seluruh konflik yang terjadi di dunia politik ini adalah demokrasi yang sebesar ini diserahkan kepada seluruh masyarakat dengan sistem one man one vote. Nah, saya ingin dengar pendapat Bapak nih seperti apa tuh Pak? Ya, saya ada sependapat dan tidak sependapat ya. Tidak sependapatnya dengan Prof. Yusril bahwa ketika dalam kondisi masyarakat belum siap menerima one man one vote, itu maka pasti menjadi sumber masalah. Nah, kembali lagi kita lihat misalnya Indonesia. Indonesia ini kalau kita lihat data kemiskinan, itu kemiskinannya masih parah ya. Ya kalau di targetnya SDGs itu kan zero, nggak ada kemiskinan. Nah, kita kan masih tinggi ya, masih apalagi di provinsi itu masih 2 digit ya. Nah, artinya apa? Ketika perut lapar, ya kan? Perut lapar kemudian ada godaan untuk memilih salah satu paslon, ini sulit untuk ditolak. Karena dia mikirkan, wah nanti mau masak pakai apa? Dapur nggak bisa ngepul, sementara ini ada yang menawarkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa menafikan fakta bahwa masyarakat kita itu berpendidikan itu masih banyak di bawah jenjang SMP. Majoritinya begitu, data statistiknya mengatakan puluhan juta Pak demikian. yang tidak lulus SMP Pak. Ya, artinya apa? Ada fakta bahwa memang masyarakat kita itu belum melek politik. Literasi politiknya masih lemah sekali. Sehingga mereka ketika ada godaan money politik, maka ya mereka tidak berpikir panjang. Siapa saja yang nyoblos, bahkan ekstrimnya mungkin ya, orang gila itu ketika memenuhi syarat bisa dicoblos karena dia ngasih uang, bisa jadi. Oke, artinya juga pendidikan politik ini menjadi satu hal yang sangat sentral sekali untuk diperbaiki. Iya. Nah, kalau misalnya masyarakat kita sudah siap, ya, pendidikannya bagus, kemudian dari status ekonomi bagus, ya saya kira nggak akan terlalu masalah.
dengan one man one vote ya. Meskipun secara ideal suara seorang profesor misalnya itu tidaklah sama dengan suara, mohon maaf, yang tidak mengenyam pendidikan. Oke, semakin menarik pembahasan kita dan juga saya akan lihat dari pandangan Dinda juga nanti tentunya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya Pak. Dinda. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.